peluangnya gitu, gitu. Ya. Karena ya nanti kita ikutin slide-nya ya. Ya peluang riset di Belanda ya, jadi yang jelas peluang di riset di Belanda itu ya kalau saya membayangkan ketika saya kemarin di sana di Eropa itu, jadi mimpi yang jadi kenyataan gitu ya. Jadi yang di sana itu yang pertama ini yang saya benar-benar memorizing dan mungkin tidak akan terlupakan ya. Karena di sana Belanda itu memiliki atmosfer akademik dan riset yang standarnya bukan cuma tinggi ya, tapi sangat tinggi. Ya. Jadi ketika kita berbicara output itu memang ya bukan, ketika kita berbicara output ya publikasi itu bukan sebagai suatu endpoint, tapi publikasi adalah sebagai sesuatu yang memang harus dilalui gitu. Ya, gitu. Jadi, berikutnya yang kedua, semua universitas riset di Belanda itu mempunyai peringkat yang tinggi dalam standar internasional. Ya. Jadi kalau saya catat, mungkin yang hampir semua perguruan tinggi yang kita kenal di Belanda itu masuk the best university in the world. Ya, jadi perguruan tinggi terbaik di dunia. Gitu. Dan di dalam beberapa hal, dalam beberapa disiplin ilmu, ya, Belanda itu menjadi rujukan dunia, ya, gitu. Seperti sektor makanan, manajemen air, ya. Mungkin nanti Pak Lutfi juga bisa menambahkan. Tapi pengalaman kemarin di Belanda itu dan juga di Eropa, menurut saya kualitas air tap water di Belanda itu yang paling, menurut saya paling bersih gitu kan ya. Jadi sana benar-benar kualitas tap waternya itu benar-benar benar-benar siap untuk diminum gitu. Dan juga desain dan teknik industri ini juga sesuatu yang rujukan gitu. Nah, yang lainnya ya, kandidat PhD di sana itu tidak dianggap sebagai siswa. Ini mungkin yang agak membedakan dan cukup membedakan dengan kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Sehingga PhD di Belanda itu benar-benar pure peneliti, benar-benar meneliti. Jadi kerjaannya sehari-hari itu meneliti, riset gitu. Dan di sana dianggap sebagai employee, ya, jadi otoritas dan independensinya itu sangat powerful gitu kan PhD di sana. Gitu. Nah, ini kita lihat sini, saya masih ngelihat peluang. Jadi buat teman-teman ya atau yang memang di dalam hal konteks tadi ingin mencari peluang riset dengan lingkungan yang kondusif, yang ekspektasi yang benar-benar kita inginkan ya, itu Belanda mungkin salah satu tempat yang bisa jadi rujukan. Kita lihat di sini, ini data ini saya cuplik tadi pagi dari Skimago Journal and Country SJR, Skimago Journal Ranking based on the country, dan negara. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, ini secara jumlah Belanda itu nomor 14. Tetapi kalau secara per kapita, nanti di slide berikutnya, itu Belanda mungkin di Eropa itu termasuk yang, ya mohon maaf, mungkin termasuk yang terbaik ya. Karena kita lihat sini, dokumennya nggak banyak, tapi dokumen yang dapat disitasi luar biasa. Dan bisa dilihat sini, sitasi per dokumennya, itu dia mengalahkan US, yang di sini adalah nomor 1. Jadi, ini menunjukkan bagaimana kualitas riset, kualitas publikasi di sana itu yang memang ya, luar biasa. Ya, sangat tinggi gitu. Makanya kalau saya menyebutnya Belanda ini cabai rawit gitu ya. Kecil tapi benar-benar ketika berbicara mutu itu nggak mau yang umum-umum, apalagi yang remeh-remeh gitu. Dia pengen yang high qualified gitu. Ya.
Nah ini tadi itu secara umum ya. Sekarang kita lihat ini publikasi per kapita. Ya. Ini Belanda juga masuk dalam 15 terbaik di dunia. Ya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, nomor 6 dia. Ya. Nomor 6 di dunia. Terus ini hadiah Nobel 1, 2, 3, 4, nomor 8 dia. Ya. Ya, untuk hadiah Nobel. Jadi ini peluang yang menurut saya, ya tadi kalau saya di awal bilang bahwa ketika saya kemarin studi di sana itu bagaikan mimpi yang jadi kenyataan ya, meskipun dengan modal yang super bonek ya, tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk merasakan atmosfer akademik yang begitu ya, ya begitu kompetitif dan begitu ya tinggi rasa ininya ya. Berikutnya, ini peluang yang mungkin yang perlu dijadikan pertimbangan juga ya, terutama mungkin yang seperti saya, mungkin seperti Pak Lutfi yang punya keluarga gitu kan ya. Ketika kita ingin merasakan dunia akademik yang bagus, atmosfer akademik yang cukup kondusif, tetapi juga sangat kondusif buat keluarga. Ya. Ini dari data indeks kebahagiaan dunia ya, itu Belanda nomor 5 ya. Jadi negara dengan paling bahagia di dunia itu nomor 5 tahun 2019. Dan untuk anak-anaknya itu Belanda nomor 1 di dunia. Jadi ini mungkin apa ya, sesuatu yang agak-agak unik ya. Kita dituntut riset dengan high quality ya. Tapi di sana balancing dengan keluarga itu sangat diperhatikan. Jadi ya kalau bagi saya yang mungkin tantangan, mungkin Belanda salah satu tempat yang bisa jadi pilihan. Gitu. Ya. Nggak mau? Nah, itu sih peluang ya Pak Nurul ya. Peluangnya itu memang luar biasa dan kita bisa mengakses dana riset di sana itu sangat banyak terhampar ya. Apalagi kalau misalkan kita dari Indonesia dan pengen PhD di sana itu selain dana dari pemerintah Indonesia, ada LPDP, Dikti, ada macam-macam. Kita juga bisa mengakses dana-dana riset dari sana, dari university, dari perusahaan di sana, gitu kan ya. Dan apalagi kalau misalkan kita sudah menjadi peneliti yang dikenal di sana, kita itu bisa mengakses grant-grant yang diselenggarakan, yang diadakan oleh lembaga risetnya Belanda. Gitu. Kemarin tuh ada orang Indonesia, dia PhD dan postdoc di Belanda, terus dia sempat hijrah ke Australia, dan dia melihat ada tawaran grant dari NWO itu kayak lembaga risetnya Belanda, dia mengakses dana itu, dananya lumayan gede, ya, dia diterima, akhirnya karena dananya gede dan termasuk prestisius, ya, dia membuat bargaining power dengan salah satu university di Belanda. Akhirnya dia hijrah dari Australia ke Belanda dan dia sekarang menjadi associate professor dan mungkin sebentar lagi jadi profesor di Belanda. Jadi itu cukup terbukalah peluang sana. Tantangannya menurut saya ini versi saya ya. Ini lebih ke personal sih ya, personal ya. Jadi kemampuan berbahasa karena menurut saya ini saya rasakan juga ya, bagaimana terutama ini ketika kita writing manuskrip, writing publication ya, tadi di Belanda itu tuntutan untuk publikasi kan ya, kalau saya mengibaratkan liga di Belanda itu seperti European Champions League ya, European Champions League ya, sementara kita selama ini di Indonesia kita namanya Liga Indonesia ya. Jadi ketika kita menulis manuskrip dan kita diminta dengan publikasi di jurnal berhigh impact factor 10, 20, benar-benar luar biasa. Itu bedanya ya. Jadi terutama ini language ini
dalam hal writing manuskrip, writing publication, karena bahasanya bukan sekedar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris yang ya inilah bahasa Inggris kelas tinggi. Komunikasi ya komunikasi dengan supervisor dalam hal ini. Kultur yang berbeda ya tentunya biar ada beberapa hal yang membedakan antara Indonesia dengan sana ya. Keinginan, kemauan ya, karena ini mungkin ya ada yang pengen tapi keinginan itu tidak diikuti dengan komitmen atau real, keinginan yang real ya, desire, kebutuhan, dan juga yourself, dirimu sendiri. Dan ini saya tadi sekilas university di Belanda yang menurut saya mungkin ada yang kurang mungkin ya, tapi ini university di Belanda yang udah kita kenal, dan ini yang saya ini di sini semua ini adalah ya the best university in the world. Itu mungkin Pak Dr. Nurul presentasi dari saya ya. Jadi, Oke, terima kasih Pak Dadang. Barangkali nanti langsung saja untuk presentasi selanjutnya. Pak Ahmad Lutfi untuk memberikan lanjutan barangkali untuk informasi terkait dengan riset peluang riset di Belanda. Nanti ini lebih melengkapi. Monggo, silakan. Nanti untuk tanya jawab mungkin saya lihat nanti di talkshow-nya di streamingnya. Oke, monggo silakan lanjut dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah hari ini. Sekarang di Belanda pukul 11.33 siang. Sekitar jam 16.33 sore ya, waktu Indonesia. Ya. Barat. Ya. Terima kasih Pak Nurul, Ya. Dr. Nurul Hidayat. Amin. Saya senang bisa silaturahim kepada teman-teman. Pak Dadang, ada Pak Rangga yang lagi mau ujian tertutup. Amin. Doktoral. Amin. Tadi sudah walaupun singkat yang disampaikan oleh Pak Dadang terkait dengan peluang dan tantangan studi, tapi bagi saya sudah mengcover setidak poin-poin besar gitu ya, yang terkait dengan peluang dan tantangan studi di Belanda, terutama untuk studi di tingkat doktoral ya, atau PhD di sini. Nah, saya coba masuk, mungkin ada poin-poin yang mungkin belum disampaikan atau terlewatkan, atau saya mau menambahkan saja ya yang disampaikan oleh Pak Dadang. Ya, silakan Pak. Sebelum masuk ke peluang dan tantangan, saya coba mulai dari perspektif umum dulu ya tentang studi gitu. Dan tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa apapun yang saya sampaikan ini sifatnya itu adalah personal knowledge ya, pengetahuan, personal experience saya, jadi tidak berarti bisa mengcover opini atau pengalaman teman-teman yang lain yang pernah tinggal di Belanda. Pertama, saya mau mengatakan bahwa melanjutkan studi, terutama ke luar negeri, itu adalah sebuah kesempatan unik. Kenapa saya bilang kesempatan unik? Karena penduduk Indonesia itu banyak, ya. Kalau dibandingkan penduduk Belanda yang sekarang jumlahnya sekitar 17,3 juta, ya, itu berarti Jakarta plus, ya. Jadi tidak begitu. Nah, dengan sebesar penduduk kita, kalau kita turunkan lagi berapa populasi jumlah penduduk Indonesia yang punya minat, yang punya rencana untuk studi, itu berapa yang bisa punya kesempatan sekolah ke luar negeri, itu juga rasionya juga sangat kecil. Nah, oleh karena itu
bagi kami yang punya kesempatan sekolah atau studi ke luar negeri, itu memang sebuah kesempatan besar, peluang besar, tetapi tentunya juga setelah menjalani di tahun ke tahun, hari ke hari, juga banyak sekali tantangan-tantangannya, tantangan yang kadang-kadang itu menjadi pemicu semangat, tetapi juga kadang juga tantangan menjadi satu ya betul-betul menantang begitu ya, yang memang harus kita coba selesaikan. Satu, jadi kesempatan unik ya, keywords-nya. Dua, kalau lihat dari data LPDP, saya mengacunya ke referensi ke LPDP. Per 31 Januari 2019 kemarin itu penerima beasiswa LPDP itu 20.255 orang. Ya, grantisnya itu 20.255 orang. Itu mungkin terbagi beberapa klaster ya. Ada klaster beasiswa master baik luar maupun dalam negeri. Ada yang klaster master level doktoral, ada beberapa jenis yang lain. Itu artinya kalau 22.000 dan 25.000 dibandingkan dengan populasi dan framework sampling yang kita punya itu mungkin jumlahnya juga masih sangat sedikit. Namun demikian kita juga bersyukur kalau kita punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, sekarang saya coba ke peluang ya. Dari salah satu referensi yang saya baca terakhir itu bahwa Belanda itu menempati negara ketiga favorit studi ya untuk mahasiswa Indonesia ya, setelah Inggris yang pertama, negara Inggris itu yang paling favorit, kemudian nomor 2 itu adalah Australia, nomor 3 Belanda, sekitar 6% ya, dari negara-negara yang tujuan. Kemudian saat ini itu menurut data kalau saya nggak salah dari LPDP itu ada sekitar 554 orang Indonesia atau warga negara Indonesia yang sekarang lagi ongoing studinya. Kemudian peringkat keempat Amerika dan Jerman. Nah itu dari sisi pemetaan minat studi, artinya Belanda masuk yang favorit ya untuk destinasi studi lanjut para peminat studi luar negeri. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Pak Dadang terkait bagaimana kondisi kondisi studi di Belanda. Saya melihat bahwa meskipun di Belanda itu secara umum, secara penduduk ya, secara warga negara Belanda itu sendiri juga mereka sangat dalam komunikasi sehari-hari mereka menggunakan bahasa Belanda, tetapi kalau di universitas nah, itu mereka menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di level master dan doktoral. Ya. Ada di beberapa program-program di level bachelor yang menyelenggarakan studi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Tapi kalau untuk doktoral sendiri atau S3 mereka ya, menggunakan bahasa pengantar, baik ketika kita tergabung dalam komunitas komunikasi riset maupun jika ada kuliah teori dan sebagainya di sini menggunakan bahasa. Artinya peluang ini kita tidak perlu, artinya kita sebagai orang yang ingin bersekolah di Belanda tidak perlu untuk
mempelajari bahasa Belanda kecuali dalam komunikasi, gitu ya. Mengenalkan bahasa Belanda, komunikasi dengan orang penduduk lokal atau mau belanja di supermarket misalnya, itu juga perlu misalnya kita berkomunikasi. Kadang-kadang di pegawai supermarket juga malah nggak bisa bahasa Inggris, malah kayak bisa bahasa Belanda, jadi kita sedikit-sedikit juga harus tahu paling tidak hitungan, angka dan sebagainya. Kemudian peluang yang lain itu karena Belanda menjadi destinasi studi mahasiswa internasional, itu dari salah satu rujukan yang saya baca itu 1 dari 10 mahasiswa Belanda itu adalah mahasiswa internasional. 1 dari 10. Jadi artinya kalau ada 100 mahasiswa berarti ada 10 mahasiswa. 1000 berarti ada 100 mahasiswa internasional. Jadi memang rasionya juga cukup tinggi. Kemudian peluang berikutnya itu adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Dadang bahwa universitas-universitas di Belanda itu masuk universitas yang punya peringkat yang baik di level dunia. Ya, kalau menurut peringkat dari QS ranking, World Ranking itu ada 13 universitas di Belanda, lebih kurang itu masuk 100 besar dunia. 100 besar dunia. Nah, keunikan yang lain dari sistem pendidikan di Belanda itu adalah terkait dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ya, kalau di kita dikenal dengan untuk mengetahui bahwa sebuah institusi pendidikan baik di level jenjang pendidikan pertama, menengah maupun tinggi, terutama tinggi itu kita bisa lihat dari hasil akreditasi, gitu ya, A, B, C. Nah, kalau di Belanda tuh nggak ada dia ini akreditasinya A, B, C. Jadi semuanya sama. Jadi accredited, kalau dia sudah accredited berarti dianggap levelnya sama. Jadi semua universitas Belanda itu secara kualitas human resource-nya misalnya, kemudian dari sisi fasilitas, kemudian dari sisi sistem pembelajarannya itu relatif sama. Tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga di sekolah-sekolah basis school dan sebagainya itu sama. Contoh misalnya anak saya yang pernah sekolah di Den Haag, di basis school atau primary school itu, ketika pindah ke Delft, sama, suasananya sama, meja kursinya sama, kemudian cara pengajarannya juga sama. Nah, yang membedakannya itu adalah masing-masing universitas itu punya kearifan lokal masing-masing. Jadi dia keunggulannya beda-beda. Nah, misalnya kalau di universitas di University of Twente yang tempat mandat Mas Dadang itu, salah satunya unggulannya adalah ada program namanya ITC ya Pak Dadang ya, geografik, kemudian ada juga di bidangnya Pak Dadang yang mungkin tidak dimiliki di kampus-kampus Belanda yang lain. Itu unggul di sana itu. Kemudian kalau di Leiden misalnya terkenal dengan bidang social science-nya, kalau mau belajar ilmu hukum, psikologi, social science. Ya, betul Pak. Kemudian kalau bidang kesehatan ada di Vrije University of Amsterdam. Kemudian, jadi begitulah caranya orang Belanda, standarnya sama, tapi dibuat masing-masing punya keunggulan-keunggulan tersendiri. Kalau belajar ilmu sosial lainnya atau sains, mungkin bisa ke Groningen. Ya, kalau di tempat saya mungkin engineering, ya ada aerospace engineering, ada water management, dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi ketika kita mau studi ke Belanda, nah, tinggal minat saya kemana nih? Saya ke social science, bidang hukum. Oke, jangan tidak ke TUD. Kalau TUD itu adalah sekolah engineering, jadi dia harus ke, misalnya pilihannya mungkin ke Leiden. Mau mendalami bidang geografi informasi sistem itu ke UNT atau ke Utrecht misalnya. Nah, kira-kira begitu, itu yang menurut saya yang unik. Beda dengan kita kalau misalnya mau studi di informatika, mau kemana? Nah, itu mulai agak bingung tuh.
pemilihannya. Ya. Karena informatika di A, B, C mungkin relatif sama, jadi sehingga informatika Unsud dengan informatika UI misalnya. Karena kita kurikulumnya distandarkan, dan kemudian itu apa namanya, jadi keunggulan-keunggulan itu mungkin bisa ditiru oleh. Nah, berikutnya peluang berikutnya itu adalah Belanda itu memiliki ekosistem sosial dan bisnis yang baik. Jadi ekosistem sosial. Oh, selamat siang Pak Rangga. Luar biasa. Mantap. Ya. Ya, memiliki ekosistem sosial yang baik. Jadi sebagai negara-negara salah satu negara sosialis, artinya di sini juga sangat concern terkait dengan masalah sosial. Bagaimana di sini fasilitas publik itu sangat diperhatikan. Kemudian bagaimana safety facility juga diperhatikan. Samping itu bagaimana pengolahan ekosistem bisnis ini juga seni sehat, gitu ya. Jadi persaingan tidak ada gaps antara yang begitu jauh signifikan kalau misalnya terkait dengan bisnis, transaksi bisnis atau komunitas bisnis. Nah, yang terakhir menurut saya selain dari yang tadi itu peluang-peluang yang lain itu tadi, peluang yang unik yang lainnya mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa atau bahkan di dunia lain pun. Kenapa memilih Belanda itu? Karena kita memiliki hubungan historis Belanda. Nah, jadi apa namanya? Karena hubungan historis itu biasanya kita, saya, termasuk Pak Dadang dan teman-teman lain itu selain concern atau fokus dengan studi, nah di sela waktu kita biasanya kita juga mencari tahu atau menelusuri jejak sejarah, gitu ya. Jadi, kalau mau membaca dokumen-dokumen bagaimana dulu kita apa namanya dokumen-dokumen lampau yang bisa kita baca di Library Leiden misalnya. Kemudian melihat apa namanya artefak-artefak sejarah-sejarah kita juga yang mungkin kita tidak bisa temukan di negara kita, itu kita bisa temukan di Belanda. Nah, kemudian ini adalah peluang terkait dengan untuk mendapatkan beasiswa ya. Selain beasiswa tadi yang beasiswa saya sebutnya sebagai beasiswa ya, internalnya yang kita bisa dapatkan dari pemerintah kita di dalam negeri melalui PDP atau melalui apa namanya Kemenristek-Dikti atau dari perusahaan-perusahaan Indonesia seperti dari Telkom dan lain sebagainya, Pertamina dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa tawaran beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda yang kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Jadi kalau misalnya ada beasiswa, misalnya ada Stunet, ya, kemudian ada Orange Tulip Scholarship, ya. Nah, ada Orange Knowledge Program atau yang NFV, ya. Dan juga ada Holland Scholarship, banyak itu. Dan juga ada beasiswa-beasiswa mandiri dari kampus-kampus melalui project. Ya. Jadi profesor mendapatkan project, nanti project nanti mau mereka project itu dalam hitungan project itu bisa untuk membiayai 1 atau 2 orang mahasiswa PhD misalnya. Nah, misalnya itu kita dibuka lowongan. Nah, lalu kita bisa gabung di riset itu sambil kita membantu profesor mengerjakan riset, kita juga melaksanakan studi. Itu juga banyak tuh di setiap kampus di Belanda itu pasti ada. Nah, cuman memang keterbukaan informasi beasiswa itu juga tidak banyak itu. Makanya kita butuh orang-orang yang maksudnya pihak-pihak seperti kami yang masih aktif di kampus yang bisa share itu. Nah, lalu tantangan ya sekarang ya. Tantangan tadi sepertinya sudah ya dari Pak Dadang. Saya coba boleh silakan ditambah. Ya, saya tambahkan ya. Tadi saya sepakat
dengan Pak Dadang bahwa menurut saya tadi contohnya juga menarik. Jadi kalau Pak Dadang mengistilahkan selama ini kita biasanya menulis manuskrip itu di level liga regional, kemudian kita langsung melompat untuk bisa menulis di level liga champion. Biasa nonton para pemain atau pemain riset itu di level lokal itu, pemain-pemain Persija, pemain-pemain Sriwijaya FC misalnya ya. Sekarang kita begitu di Belanda yang ternyata pemain-pemainnya itu langsung ya kita melihat bagaimana misalnya pemain-pemain Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, jadi ya itu ibarat ilustrasinya. Nah, salah satu kendalanya atau tantangannya itu adalah bahasa Inggris, betul. Jadi bahasa Inggris itu kita tidak hanya dituntut untuk bisa berbahasa Inggris baik dan benar, tapi juga baik, benar, dan menarik gitu. Nah, menarik itu kan seni artinya. Bagaimana kita bisa merangkai kata itu juga. Jadi di aspek linguistiknya masuk. Jadi bukan hanya language tapi linguistiknya juga masuk. Karena dengan itu kita bisa bersaing dengan yang lain. Karena submission rate-nya tinggi, tapi rejected rate-nya juga tinggi. Nah, jadi kalau budaya di sini itu riset, kemudian menulis, kemudian itu kita melakukan submission paper, walaupun di level tidak di level jurnal, di level conference saja itu juga bersaingnya juga sangat ketat. Saya teringat itu ada satu conference yang di grup saya itu kalau sekali submission di masa conference itu bisa sampai 5.000-6.000 paper. Itu yang diterima cuman untuk jadikan proceeding dedicated itu cuma nggak lebih dari 50-an paper. Jadi bayangkan berapa persentase rejected-nya. Kedua, selain bahasa, akademik atmosfer dan culture. Ya. Nah, tentunya memang di awal-awal perkuliahan tentu ya, seperti layaknya mahasiswa-mahasiswa yang lain, culture shock itu pasti bisa kita temui di awal perkuliahan. Karena kita merasakan bagaimana di sini sistem perkuliahannya yang cukup berbeda. Saya ingat dulu ketika saya di semester 1 itu diminta untuk mengambil salah satu mata kuliah yang untuk memperkuat riset saya, itu ada di kelas master. Kelas master, jadi saya harus masuk sana. Kelas master itu, nah, tantangannya adalah saya harus beraktivitas atau mengikuti semua rangkaian perkuliahan. Itu layaknya masa master. Itu pengalaman saya luar biasa itu, ya effortnya itu. Ya. Jadi atmosfer dan culture. Kemudian tantangan yang lain itu studi di Belanda itu by default itu minimal 4 tahun. Nah, jadi saya teringat waktu saya wawancara dengan promotor saya ketika sebelum letter of acceptance saya dibuat, beliau mengatakan di Belanda itu minimal studinya itu 4 tahun. Nah, dengan demikian artinya kita juga harus mempersiapkan tuh strategi gimana caranya bisa mensiasati 4 tahun tersebut. Karena bisa selesai dalam waktu 4 tahun saja itu sebuah prestasi. Tidak usah muluk-muluk untuk bisa lulus dengan predikat-predikat yang sampai yang cum laude, bisa terus 4 atau 4,5 tahun saja. Kalau di kampus saya, di TU Delft itu,
terakhir yang saya tahu bahwa rata-rata studi mahasiswa PhD di kampus saya itu durasinya 5,5 tahun. Rata-rata ya. Nah, 5,5 tahun itu rata-rata. Artinya bisa lebih, berarti ada yang lebih, ada yang kurang dari sana. Tapi kalau 5,5 tahun itu rata-rata. Kemudian tantangan berikutnya itu ketika kita bergabung di sebuah riset group itu, maka pengalaman saya itu riset itu dilakukan dengan super mandiri. Artinya kita disediakan semua fasilitas. Betul ya Pak Dadang ya, super mandiri itu. Jadi ngeri emang Dev. Ya, jadi kita disediakan semua fasilitas, tidak usah dikhawatirkan terkait dengan bagaimana kita harus mengakses instrumen-instrumen untuk riset. Ya. Kita disiapkan akses untuk high speed computing, kita mau mengelola data, kita disiapkan semuanya lah, disiapkan. Kalau di Pak Dadang yang lab based eksperimen mungkin butuh akses itu, saya yakin kampus sudah menyiapkan mungkin. Tapi artinya dengan mandiri itu kita yang tidak terbiasa dengan pola riset mandiri yang selalu menggunakan tutorial di kelas, di lab, ya, menggunakan asisten lab selama ini seperti itu. Nah itu agak sedikit perlu penyesuaian tuh. Ya, salah satu caranya yang mungkin ya kita harus banyak-banyak berkomunikasi dengan teman-teman riset group ya, bagaimana menggunakan instrumen riset. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan peran promotor atau supervisor. Nah, kalau menurut saya sih mungkin sedikit berbeda dengan peran promotor dan supervisor kalau yang di kita itu ya. Kalau di sini itu lebih kita diberikan keleluasan, kebebasan untuk melakukan riset secara mandiri, gitu ya. Kayaknya ada. Oke. Promotor saya kebebasan riset. Lanjut ya. Oke. Tadi itu saya bilang terkait dengan peran promotor, supervisor atau pembimbing kita. Jadi di satu sisi dia memberikan keleluasan saat kita untuk melakukan riset mandiri, kita diberikan hak untuk berinovasi, kita diminta untuk kreatif, tetapi tentunya kemandirian, inovasi, dan kreatif itu dituntut pertanggungjawaban tentunya ya. Artinya kita juga diminta setiap per 3 bulanan atau per semester itu melakukan progres riset kita sampai mana. Nah, ini termasuk salah satu tantangan, bukan tantangan yang menurut saya yang cukup fundamental ya. Yang poin berikutnya itu adalah kita diminta untuk mendalami proses penelitian yang baik dan benar. Maksudnya begini, kalau baik dan benar itu dalam arti mungkin kita selama ini sudah pernah, karena kita background kita adalah di tenaga pendidikan ya, di mengajar, kita bisa tahu bagaimana melakukan direksi untuk melakukan sebuah riset, tetapi step by step-nya itu kadang-kadang kita juga pemilihan model risetnya itu juga kita selama ini juga tidak bisa menentukan atau salah menentukannya. Nah, di sini juga kita bisa tahu tuh bagaimana cara melakukan riset yang baik. Kita bisa misalnya yang saya beri contoh, misalkan kita bisa
apa alasan kita untuk menentukan model riset filosofi kita yang kita lakukan. Apakah kita yang menggunakan positivisme, realisme, apakah menggunakan pragmatis misalnya. Kalau kita milih yang positivisme misalnya, apakah kita masuk yang deduktif atau yang induktif misalnya. Kemudian model pengambilan datanya atau pendekatan pengambilan datanya, apakah kita menggunakan case studies, fase eksperimen, atau kita mau melakukan grounded theory, atau menggunakan apa, misalnya survei dan sebagainya. Itu selama ini kan kita juga, saya mau ke survei aja lah, saya pakai eksperimen aja lah. Ternyata itu serangkaian pemilihan model atau pendekatan itu juga harus sesuai dengan, sehingga intinya nanti sampai dari layer luar kita sampai ke dalam, sampai kita mengolah data tersebut, itu sebenarnya kan untuk menjawab research question yang kita desain. Nah, itu selama ini mungkin kita tidak aware sampai ke sana itu. Saya merasa dulu saya memilih, ini kayaknya cocoknya survei saja nih. Saya mau pakai eksperimen saja ini misalnya. Tapi reasonable kita menggunakan itu juga penguatan aspek filosofi kita menggunakan itu juga kita tidak kuat gitu. Nah, lalu selain berikutnya adalah ekspektasi terhadap luaran penelitian. Tadi Pak Dadang sudah menyebutkan tuh, ya, memang high level publikasi yang diminta itu juga di sini sangat bersaing, ya, karena ketika kita publikasi, seorang mahasiswa doktoral publikasi ke risetnya, maka dia saat yang sama itu mengaitkan nama promotornya, ya. Nah, di sini profesor di sini memiliki high reputation, ya, reputasi yang tinggi. Jadi kalau dia tidak mau yang mendowngrade level dia itu. Jadi dia setidaknya sama dengan publikasi yang pernah dia lakukan. Bisa di atasnya. Jadi di sini tuh ya kalau ibarat level publikasi mungkin minimal di kuartil 2. Jadi ini ya Pak Lutfi, mengharuskan nggak harus Q1 gitu? Atau mungkin minimal Q2 gitu? Ya kita terjemahkan kalau yang diminta adalah high reputation itu ya, berarti dia setara dengan Q1 atau Q2 kan tidak, ya. Kalau sudah begitu ya Pak Dadang ya. Ya, lanjut ya. Nah, terus yang membedakan 5 menit lagi, Pak. Berikutnya itu di sini itu ada sistem evaluasi kinerja studi yang sangat ketat. Biasanya tahun pertama itu biasanya banyak yang berguguran terkait dengan evaluasi tahun pertama. Jadi, mulai dari kita awal di bulan 1 sampai bulan ke-12 kita biasanya akan melewati tahapan evaluasi. Biasanya kalau di sini dikenal dengan go no go decision, ya. Kalau kita dianggap layak untuk melakukan 3 tahun penelitian berikutnya dengan proposal yang kita buat itu, dengan performa kita selama 1 tahun, dengan kesiapan publikasi kita, misalnya kesiapan data kita dan sebagainya, baru kita diberikan decision go. Kalau tidak ya no go. Nah, kalau no go ya berarti harus pulang kampung gitu. Nah, kemudian menulis tesis. Nah, ketika menulis tesis ini pengalaman sekarang Pak Dadang saya pikir sudah hampir menyelesaikan atau malah sudah selesai, saya nggak tahu tesisnya. Saya harus sudah selesai tesisnya. Tapi pengalaman saya memang menulis di sini juga ada yang sifatnya monograf, artinya kita harus menulis temuan dari riset kita itu menjadi satu buku, kemudian satu buku nanti diujikan di monograf, atau nanti bisa menulis kompilasi publikasi. Jadi kita publikasi dari awal,
kemudian kita kompilasi, kemudian nanti dijadikan buku, bukunya lalu nanti diujikan. Nah, ada dua saja tantangan yang sifatnya non-akademik. Pertama, biaya hidup. Nah, biaya hidup sini relatif tinggi, terutama untuk isu rumah. Gitu ya. Kalau pengalaman saya tinggal di sini itu biaya untuk perumahan saja itu bisa menyedot anggaran beasiswa kita nyaris hampir 80% untuk rumah. Ya. Tinggi emang. Di dalam satu yang tinggi untuk rumah ya. Di kota-kota lain mungkin seperti di NSKD Pak Dadang mungkin sedikit lebih itu karena itu kota kecil dan kemudian mahasiswanya banyak, jadi makanya demand-nya tinggi, kemudian ketersediaannya juga. Nah, yang terakhir, tantangan terakhir itu terkait adalah keluarga tadi. Jadi kita tidak hanya tinggal sendiri, walaupun kita tinggal dengan keluarga, tapi juga tetap ada keluarga yang kita tinggalkan. Kita meninggalkan orang tua, kita meninggalkan saudara-saudara kita di sana, itu juga butuh perjuangan yang luar biasa. Saya pikir itu dari saya, tambahan-tambahan saya. Makasih, Pak Nurul. Makasih Pak Ahmad Lutfi. Jadi luar biasa ini tadi disampaikan oleh narasumber Pak Dadang sama Pak Ahmad Lutfi yang terkait dengan berbagai peluang yang ada di Belanda sana. Nah, perlu diketahui beliau ini Pak Ahmad Lutfi ini PhD kandidat yang sekarang sedang menyelesaikan disertasinya di TU Delft Belanda, dan juga Pak Dadang Wahyu Kurniawan ini PhD kandidat juga sudah akhir, tinggal defend biasanya di University of Twente Belanda. Baiklah, langsung saja saya memberi kesempatan ini ada tamu kita ini juga Pak Rangga dari Unila, barangkali mau menanyakan atau apa, silakan. Baik, terima kasih Mas Nurul, dan selamat pagi atau malam ya? Atau sudah siang di sana ya? Siang Mas Lutfi. Alhamdulillah dengan Mas Lutfi merupakan PhD kandidat dari Open Government Data Research Group TU Delft Belanda, serta Om Dadang Wahyu Kurniawan yang merupakan PhD kandidat dari Targeted Therapeutic Group University of Twente Belanda. Dengar dua kalimat dengar dua kampus tersebut saya jadi minder ini. Aduh, yang satu gelarnya PhD, kata Ustaz. Mengatakan kalau doktor itu S3 tapi dalam negeri. Kalau PhD, Philosophy of Doctor, itu dari luar negeri S3-nya. Wah, itu udah suatu ada terkotak-kotak kayaknya. Iya. Tapi yang jelas saya senang sekali bisa bertemu dengan Mas Dadang dan Mas Lutfi yang hari ini sudah memberikan banyak sekali informasi tentang peluang. Dan saya yakin tadi disampaikan, walaupun saya keluar, tapi saya sudah mendengarkan lewat handphone juga, itu peluang sekali bagi mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa, terutama yang lagi mendengarkan. Ini ada Mas Toto, ada Mas Anggoro, Mas Alim yang merupakan top-topnya luar biasa di pembelajaran daring di Indonesia. Nah, termasuk juga Mas Ishak Mademain yang ada di Makassar juga turut mendengarkan. Kita udah pesan tiket OMRF gitu. Nah, jadi peluang sekali kita bisa mengikuti dan bisa mengetahui bagaimana perkembangan riset yang luar biasa. Tapi saya mau bertanya kepada Mas Lutfi dan kepada Mas Dadang, terutama kepada Mas Lutfi terlebih dahulu. Terkait dengan bahasa yang dipakai, nah itu merupakan momok bagi saya pribadi misalnya. Itu luar biasa, bahasa Belanda atau bahasa Inggris yang mungkin dua-duanya memang harus dikuasai, tapi dalam percakapan sehari-hari, penelitian yang diterapkan itu apakah lebih banyak ke bahasa Inggris atau ke bahasa Belandanya? Itu untuk pertanyaan pertama. Sedangkan untuk Mas Dadang, terkait dengan biaya yang sudah didapatkan dari beasiswa, ini apakah sudah mencukupi
perkuliahan atau pembelajaran di sana, termasuk kita hidup di sana, ataukah memang sudah terinclude atau mungkin ada masukan lagi. Jadi setidak-tidaknya Mas Lutfi dan Mas Dadang itu bahasanya adalah kalau pulang dari luar negeri itu setidak-tidaknya dapat ijazah dan dapat luar biasa. Kalau ditukarkan biaya menabungnya itu minimal seharga Innova lah misalnya. Apakah sedemikian? Jadi bahagianya itu luar dalam. Jadi jangan stres kita kuliah, tapi begitu sampai di Indonesia kita tidak dihargai, tapi beasiswa kita habis dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti ini menjadi cerminan untuk rakyat Indonesia yang nanti akan kemudian yang notabene mungkin peluang-peluang ada di sana besar, tapi setidaknya masukan dari orang-orang di Indonesia itu memang luar biasa. Jadi ya bisa membangun lagi lah bangsa kita NKRI ini. Jadi masukan dari teman-teman semua yang balik dari Belanda, Pak, kembali lagi ke Indonesia. Oke. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Angga. Ya, biasanya memang kalau kita melihat sahabat-sahabat kita yang pulang sekolah dari luar negeri itu biasanya tidak hanya membawa ilmu ya, tapi membawa amalan jelas gitu ya, membawa sebuah apa ya, katanya wah untung ya bisa beli rumah juga nih ya, sepulang dari luar negeri beli motor, beli mobil, nah, gitu ya luar biasa. Ya kita mungkin secara gradual ya, kasih sedikit ya, mungkin bisa monggo satu, mungkin itu kaitannya dengan sisa riset beasiswa tadi mungkin ya. Iya, riset itu ada peluang, Mas, dan peluang itu besar sekali bagi yang mau berpikir ke arah situ. Biasanya mahasiswa kan berpikirnya hanya sekolahnya doang. Padahal riset di sana itu menjual banget gitu. Di Indonesia nanti saya yakin keahlian dari Mas Lutfi dan Mas Dadang ini dicari dan dipakai di Indonesia. Apalagi saya melihat pendidikan Mas Lutfi ini luar biasa ini. Oke, siap. Monggo silakan ditanggapi dari Pak Rangga tadi. Mungkin Pak Dadang atau Pak Dadang dulu. Halo. Monggo Pak Dadang dulu. Ya. Ya. Monggo Pak Dadang. Karena suaranya double. Oke. Nah, jadi bisa di ini. Tadi pertanyaannya Pak Rangga tadi gimana? Suaranya double tadi ya. Jadi pembiayaan dana, baik itu dana risetnya apakah itu ataukah malah kita tekor, jadi tekepor istilahnya itu. Tekepor, apakah merupakan suatu luar biasa, jadi biar nanti mahasiswa kita itu orang-orang di Indonesia bisa berduyun-duyun ke Belanda atau negara-negara lain yang merupakan risetnya, sehingga Indonesia tahu bahwa riset ini kalah, dengan pendanaan aja kalah, wajar kalau ke luar negeri gitu. Silakan GKB. Ya. Oke. Jadi mungkin ini dari perspektif saya ya, mungkin nanti dari perspektifnya Pak Lutfi mungkin beda ya, karena memang jadi di Belanda itu apa ya, the powerful of supervisor tuh luar biasa gitu kan ya gitu. Jadi kalau tadi terkait pertanyaannya Pak Rangga tentang dana itu kalau saya sendiri alhamdulillah nggak tekor Pak. Ya. Jadi ya alhamdulillah supervisor saya satu sisi memang dia ya, super duper perfeksionis, super duper ambisius ya, dia itu nggak mau kalau PhD-nya publikasi, dia bicaranya udah bukan lagi Q1 Q2 gitu, tapi bicaranya impact factor gitu. Jadi dia mintanya minimal impact factornya 5 gitu. Ya apa yang nggak penting, kayak saya bilang ya. 5 luar biasa itu. Dengan Q1 Q2 aja stres itu sudah impact 5. Ya. Tapi ya itu Pak, kepala pening Pak. Kalau kata di Kempot pecandase, benar-benar pecandase itu Pak. Luar biasa dah. Terus terkait dengan dana yaitu tergantung supervisor, karena emang ya kalau supervisor saya sedia high expectation begitu, tapi terkait dana riset dia emang ya
kan saya ke sana kemarin pakai LPDP, jadi LPDP udah tuition fee, jadi semua dana saya diambilkan dari tuition fee. Jadi alhamdulillah terkait dana saya nggak tekor, dan ya kalau saya sedikit motivasi mungkin ya. Jadi saya kemarin ke sana bawa keluarga, tapi ya meskipun di sana kita sambil bantu apa ya, jualan segala macam, tapi ya itu dengar lapor koran ya Pak. Kata Pak Raga, jadi biar pulang itu tetap kita masih bawa sesuatu gitu, keluarin jasa gitu kan. Karena kalau nggak dibarengin kayak gitu, benar-benar kita nggak bisa saving gitu. Jadi apalagi nanti kampus yang memberikan kita peluang sekolah itu memberikan penghargaan dengan sekian dana-dananya, bukan begitu Mas Nurul? Siap, iya dong. Jangan sampai tidak membahagiakan keluarga. Betul Pak. Bangga. Betul. Ya. Oke, mungkin langsung Pak Lutfi. Terus Pak Lutfi nanya di chat YouTube, jadi terkait dengan topik gitu. Oh iya. Ya, nanti ada satu pertanyaan dari Pak Anggoro itu dari Untirta. Jadi terkait topik itu kembali terkait supervisor gitu kan ya. Jadi mungkin supervisor ada yang memberikan kebebasan kita. Ente mau bawa tema sendiri atau ikut supervisor, itu kembali tergantung supervisor. Gitu. Oke. Kalau kayak saya project ngikut supervisor. Gitu. Ya. Tergantung Terima kasih juga Mas Anggoro udah bertanya. Ya, terima kasih. Monggo langsung Pak Lutfi bisa menanggapinya yang dua-duanya. Pak Anggoro juga sekalian ditanggapi apakah topiknya harus sesuai profesornya atau berarti ada 3 ya berarti ya. Ya. Itu tentang bahasa, kedua tadi tentang tekor nggak tekor. Yang ketiga topik tentang topik baik. Saya jawab. Tadi Jawa sudah kita sampaikan, salah satu tantangan itu adalah bahasa. Nah, kalau kita mau memutuskan untuk sekolah luar negeri, bahwa syarat bahasa itu tentunya menjadi sebuah keharusan gitu ya. Memenuhi standar, setidaknya memenuhi syarat dari penyedia beasiswa itu. Seperti pasal dari LPDP reguler, saya dari beasiswa Budi LN, ya, sama LPDP dengan Ristek Dikti saat itu. Nah, bahasa itu jadi sebuah keharusan. Nah, berapa tentang skornya itu tergantung dengan berapa yang diminta oleh penyedia beasiswa sama kampus itu. Kalau di beberapa kampus di Belanda yang saya tahu ya, mungkin bisa dikoreksi sama Pak Dadang kalau saya salah, itu setidaknya untuk level doktoral itu di atas 6,5 IELTS-nya bahasa. Mereka lebih suka kalau kita sudah menunjukkan 7 misalnya 7,5, karena terutama di bagian writing skill-nya itu cukup penting ya, bukan cukup penting. Kemudian jadi bahasa harus siapkan sebelum keberangkatan. Yang kedua, tekor nggak tekor ya. Menurut saya pikir karena saya menerima beasiswa LPDP Budi dan tentunya sudah memperhitungkan dengan sangat cermat terkait dengan berapa biaya yang dibutuhkan oleh seorang awardee. Di sini juga seperti LPDP juga selain menanggung biaya untuk atau bantuan biaya untuk si penerima beasiswa juga untuk mengcover keluarga. Jadi saya pikir itu juga sudah cukup, lebih dari cukup menurut saya ya, alhamdulillah. Jadi itu menjalankan hidup sehari-hari, bisa untuk menikmati suasana dan sebagainya, saya pikir sudah lebih dari cukup. Jadi, nah, kalaupun mau sampai dengan mendapatkan income tambahan sebagainya, berarti ya di luar beasiswa itu harus diperjuangkan di luar beasiswa, bisa mengikuti proyek-proyek lain misalnya, atau mungkin bisa secara mandiri. Di sini juga teman-teman banyak yang melakukan
dan pekerjaan sampingan yang lainnya. Ya. Ketiga, terkait tema riset ya. Nah, pengalaman saya pribadi, biasanya tema riset itu disiapkan dulu oleh kita tuh. Idenya disiapkan oleh kita, ide risetnya disiapkan oleh kita, merujuk kepada salah satu atau salah dua calon promotornya. Jadi kita biasanya melihat riset-riset yang sudah dilakukan oleh calon promotor kita, kemudian dari situ lalu kita coba cari di sisi mana yang mungkin kita bisa masuk untuk idenya, kemudian kita spesifikkan dataset yang mau kita gunakan seperti apa, case study yang mau kita lakukan seperti apa, nah, nanti baru kita kirimkan sebagai inisial atau draft proposal, kirimkan, nanti kemudian biasanya secara umum nanti akan dikomentari, ya, apakah kita dianggap, proposal kita itu dianggap cukup unik dan sebagainya, tetap menarik, nanti akan sampailah di sesi wawancara dan sebagainya. Singkat cerita nanti kita bisa berangkat ke Belanda misalnya, setelah nanti nanti pertemuan pertama dengan supervisor waktu itu nanti baru direksinya keluar, jadi kita diarahkan kemana. Jadi sebenarnya pemegang keputusan nanti direksi riset kita itu ada di promotor. Jadi kita mengikuti, tapi tidak akan jauh, misalnya tidak sampai beda sampai 180 derajat. Mungkin kalaupun berbeda ya mungkin dari sudut hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau dikurangi atau lebih dispesifikkan, paling seperti itu. Tapi secara umum tidak signifikan berbeda. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Dadang dan Pak Lutfi, dan juga tadi Pak Rangga telah memberikan satu pertanyaan juga, dan tadi sudah dijawab juga sama Pak Lutfi dan Pak Dadang dari Pak Anggoro. Dan tadi terima kasih juga tadi Pak Alim sudah bisa masuk dari UNES gitu ya Pak Rangga ya. Jadi alhamdulillah. UNESA, ya maaf UNESA. Ini luar biasa orangnya. Kandidat juga doktor gitu ya. Jadi seperti Mas Rangga juga. Saya berdoa sekali ini para sahabat-sahabat saya untuk segera lulus ya dari PhD dan doktor, dan kemudian pulang bisa bersinergi untuk membangun kampus ya, bangsa dan agama dan sebagainya. Terima kasih, mungkin waktunya sebenarnya kayaknya masih banyak yang bisa kita discuss gitu ya. Ini karena waktu Indonesia ini udah mau buka ini Pak Lutfi ya, di Belanda. Monggo. Ya. Dibuat cari 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Ini luar biasa ini, Pak Dadang, ide bagus ini ya. Gitu ya Pak Rangga ya, nanti Pak Rangga host yang kedua nanti ya, sesi kedua, sesi ketiga gitu ya. Bersedia ya. Foto bersama jangan lupa kita siap akhir. Oke, ya. Jadi nanti ide Pak Rangga, Pak Dadang nanti luar biasa untuk chapter 1, 2, 3 mungkin masih bersedia nanti ya Pak Lutfi ya. Oh, tentu. Oke, Siap. kayaknya nanti ini bisa men-trigger sahabat-sahabat kita dosen yang pengen belajar ke luar negeri secara khusus mungkin ke Belanda ya. Atau mungkin nanti kita share juga yang teman-teman yang ada di Denmark, teman saya juga ada, nanti suatu saat mungkin kita bisa ajak bimbingannya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mungkin untuk menutup, kita tutup dengan doa. Mungkin Pak Dadang bisa menutup dengan doa. Udah doa alhamdulillah aja udah. Oke, ya. Pak Rangga mungkin silakan. Ya. Kita tutup ya. Yeah. Baik, kita tutup dengan berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan pada hari ini. Semoga apa yang Kau berikan, apa yang Kau berikan kepada kami dengan ilmu yang seperti ini akan memberikan kecerdasan bagi kami pribadi, keluarga kami, dan bangsa negara kami. Ridhoilah kami, berkahkanlah kami, dan jadikanlah kami umat-Mu yang selalu bertawaf dan menuju kebaikan kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kami dari neraka-Mu ya Allah. Amin. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalani dan hidup kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanallah bihamdihi amma yasifun. Amin. Alhamdulillah, amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik. Amin. Sekali lagi terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Alhamdulillah. Dah. Sudah tak putus. Nah, live ya. Oke.